Gereja Kristen Jawa, Jalan Merdeka nomor 28 Bandung, kami persembahkan perayaan Natal Persatuan Wanita Kristen Indonesia Jawa Barat tahun 2020. Shalom, selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agnes yang akan memandu acara kita hari ini. Yang kami kasihi Ibu Ketua DPD PWKI Jawa Barat, Ibu Sri Wiratmi Sarsana, Ibu yang luar biasa, sudah sepuh tapi masih semangat. Bapak Ketua PGIW Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekum PGIW Bapak Pendeta Paulus Wiono, Ibu Pembimas Kristen Jawa Barat, Ibu Surya Minda Sirait SH yang mungkin mengikuti acara ini dari kediamannya. Halo Ibu Minda. Ibu Pendeta Dr. Marji Ririhena Dewana yang akan memimpin kita sebagai pelayan firman dalam ibadah hari ini. Selamat datang Ibu. Dan ibu-ibu undangan kami dari DPC Garut, Cirebon, DPC Cimahi, DPC Kota Bandung, DPC Kabupaten Bandung, yang saya yakin saat ini juga sedang mengikuti acara Natal ini, dan organisasi-organisasi perempuan di Jawa Barat, organisasi Tabita, FPK, Women Movement, API Perempuan, PBB, Komper PGIW, PGIS, Persekutuan Wanita yang ada di gereja masing-masing. Halo ibu-ibu, mungkin mengikuti dari rumah ya Bu. Kami senang sekali bisa bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan panitia yang ada di gereja GKJ ini, dan bersama ibu-ibu yang ada di rumah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang sangat baik atas kasih dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan hingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir, dapat merayakan perayaan Natal 2020 PWKI Jawa Barat walaupun dengan cara sederhana dan mengikuti prosedur kesehatan sehingga sebagian besar kita tidak dapat mengikutinya di gereja ini dan mengikutinya di kediaman masing-masing. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, PWKI tahun 2020 mengangkat tema Natal, Anugerah Keselamatan dari Allah, dengan subtema PWKI terus berkarya karena Tuhan menyertai. Baiklah, kita akan mendengarkan yang pertama sekali laporan dari Ketua Panitia Natal kepada Ibu Listiana Untari, kami persilakan. Yang kami hormati dan kami kasihi Pembimas Kristen Kemenak Provinsi Jawa Barat, Ibu Surya Minda Sirait SH MPD, yang kami hormati dan yang kami kasihi Majelis Pekerja Harian PGIW Jawa Barat yang saat ini dihadiri oleh Bapak Pendeta Paulus Wiono STH MM,
Yang kami hormati dan yang kami kasihi pengurus pusat PWKI dan juga para pengurus DPD se-Indonesia, yang kami hormati juga Ibu Pendeta Dr. Margi Yvonne Dirihena Ndowana yang nantinya akan melayankan firman Tuhan pada perayaan Natal pada saat ini. Yang sangat kami kasihi ibu-ibu yang hadir memenuhi undangan kami untuk bersama-sama melaksanakan ibadah perayaan Natal PWKI Jawa Barat secara live streaming. Baik yang di rumah maupun ibu-ibu yang masih berkegiatan, kami mengucapkan terima kasih. Shalom ibu-ibu. Izinkanlah saya mewakili Panitia Pelaksana Ibadah Natal PWKI Jawa Barat tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 menyampaikan kegiatan yang kami sudah laksanakan dalam rangka perayaan Natal saat ini. Tema Natal yang tadi sudah diungkapkan oleh pembawa acara, Anugerah Keselamatan dari Allah, dengan subtema PWKI terus berkarya karena Tuhan menyertai. Melalui tema ini, kami PWKI Jawa Barat rindu untuk dapat melayani secara nyata dalam kehidupan kami. Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, yang pertama, baksos. Pertama kami laksanakan pada tanggal 6 Januari, kami berbagi sembako kepada saudara-saudara kita yang menurut kami berkekurangan, yang ada di pinggir jalan, yang ada di tempat pembuangan sampah, ataupun yang ada di perempatan jalan yang kami temui. Kami berbagi kasih kepada mereka. Dan pembagian sembako ini kami berikan menyebar di 4 wilayah cabang, yaitu DPC Kota Cirebon, DPC Kota Cimahi, DPC Kota Bandung, dan DPC Kabupaten Bandung. Kami menyebar, di mana kami menemui saudara-saudara kita yang berkekurangan. Kami tergerak untuk berbagi. Kemudian yang kedua adalah kunjungan kasih yang kami lakukan pada tanggal 7 Januari. Yang pertama ke panti asuhan Rumah Kasih. Di sana ada 20 anak yang membutuhkan pertolongan dan perhatian kita. Dan yang ketiga, saat itu juga kami berkunjung di rumah pemulihan orang dalam gangguan kejiwaan. Satu yang luar biasa. Mereka diambil, yang ditemui di pinggir jalan oleh pelopor Bapak Yoram. Dan puji Tuhan, ada yang bisa disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan. Kami mengunjungi mereka untuk berbagi kasih. Dan saat ini yang kami laksanakan adalah puncak dari seluruh kegiatan kami, ibadah perayaan Natal, yang kami laksanakan secara live streaming. Pelaksanaan rangkaian Natal dan Tahun Baru ini tak akan berlangsung tanpa peran Bapak, Ibu, dan teman-teman panitia yang luar biasa. Begitu semangatnya. Terima kasih teman-teman. Dan juga spirit dari Ibu Ketua kami, Ibu Sri Wiratmi Sartana. Terima kasih Ibu. Juga Ibu Kikit yang nyetir sendiri untuk membawa kita, membawa kami berbagi. Untuk itu, perkenankan kami panitia mengucapkan terima kasih. Yang pertama,
kepada Majelis Gereja Kristen Jawa Jalan Merdeka 28 yang sudah berkenan dan memberikan izin kepada kami untuk dapat melaksanakan ibadah Natal secara live streaming pada hari ini. Kemudian kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Margi Yvonne Ririhena Dowana yang saat ini nanti akan melayani kita semuanya melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah kepada PT Telkom Indonesia yang sudah memberikan kepada kita support yang luar biasa. Juga kepada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha. Terima kasih untuk saudara-saudara pengurus Dewan Direksi yang ada di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Rumah Sakit Maranatha. Kemudian juga kepada PT Mepro Bandung. Kami mengucapkan terima kasih. Para donatur yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Juga tentunya panitia yang baik sumbangsih dana maupun tenaga luar biasa. Kami berterima kasih sekali untuk kerjasamanya. Kemudian juga para pengisi acara, vokal virtual choir, PWKI virtual choir, Glorious HKBP Reformanda, virtual choir Selozo Amiti, virtual choir Parompuan HKBP Reformanda, Trisnis Dance, pianis Mbak Iren, Ibu Iren, multimedia Gereja Kristen Jawa Bandung, luar biasa semuanya. Kiranya pelayanan Bapak Ibu semuanya berkenan di hadiratnya untuk memuliakan dan menjadi alat berkat-Nya. Kami mohon maaf bila dalam penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru PWKI Jabar ada hal-hal yang tidak kita kendaki ataupun yang tidak berkenan di hadirat Bapak Ibu semuanya. Semoga Tuhan memimpin rangkaian acara ini dari awal sampai akhirnya. Hatur nuhun, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua Panitia, Ibu Listiana Untari. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan Natal atau sambutan Natal dari Ketua DPD PWKI Jabar kepada Ibu Tri Wiratmi Sartono. Kami persilakan. Yang kami hormati Ketua Umum DPP PWKI, Ibu Sela Lumompo. Yang kami hormati Pembimbing Masyarakat Kristen Kanwil Depak Jawa Barat, Ibu Minda Sirait SHMA. Yang kami hormati MPH PGI Wilayah Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum PGIW Jawa Barat, Bapak Pendeta Paulus Wiono MTH. Yang kami hormati dan kami cintai Ibu-ibu DPD se-Indonesia. Yang kami banggakan, kami cintai ibu-ibu DPC yang ada di Jawa Barat, yang kami hormati dan kami sayangi
Ibu Panitia Natal dan Tahun Baru, juga para undangan yang pada saat ini berkenan hadir di dalam live streaming. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, karena perkenannya lah maka acara Natal dan Tahun Baru 2021 dapat terlaksana dengan mengambil tema Anugerah Keselamatan dari Allah dan subtema PWKI terus berkarya karena Tuhan menyertai. Pada saat ini hari Minggu 10 Januari tahun 2001 secara live streaming. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Persatuan Wanita Kristen Indonesia terpanggil untuk melaksanakan amanat Tuhan yang terkandung di dalam Alkitab. Persatuan Wanita Kristen Indonesia mengambil bagian untuk menghadirkan peran wanita Kristen yang utuh, tanggap terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Melalui tema Natal, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. PWKI sesuai dengan visi dan misinya harus bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Hadirin yang kami hormati, kami, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, terus bebenah diri untuk berkarya di tengah-tengah masyarakat karena kami menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami selalu mengacu kepada visi dan misi PWKI untuk mewujudkan keesaan gereja. Kami juga berjejaring dengan organisasi wanita lain untuk bisa bekerja sama, juga pelayanan sosial. Tadi dikatakan oleh Ketua Panitia dan sudah ada gambar-gambar yang ditayangkan, kita juga adalah bakti sosial atau pelayanan sosial dalam rangka Natal ini. Karena kami juga mengingat kepada saudara-saudara kami yang kurang beruntung. Bapak Ibu yang kami hormati, pandemi COVID-19 tahun lalu terasa berat bagi kami karena semua program yang harusnya kita jalankan menjadi tertunda. Kita juga tidak bisa bertatap muka, semua harus dilakukan secara daring. Ibu-ibu PWKI juga belajar untuk dapat berkomunikasi secara daring, dan ini adalah menguntungkan bagi kita supaya kita terus belajar. Harapan kami pada tahun 2021 semua bisa normal kembali seperti sebelum pandemi, karena kita selalu mengacu kepada visi misi kita. Yang perlu kita laksanakan adalah sesuai dengan kearifan lokal, karena kita tinggal di Jawa Barat, silih asah, silih asuh, silih asih. Melalui tema Natal kita terus-menerus memuliakan Tuhan. Mari ibu-ibu sekalian, kita bersatu, berderap melangkah maju, bergandengan tangan. Natal lahir Raja Damai. Kita juga peduli dan berbagi. Mari ibu-ibu kita satukan potensi. Kita tingkatkan wawasan kita, melangkah pasti dalam persatuan dan kesatuan wanita Kristen Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam live streaming. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Margi yang berkenan nanti akan memimpin untuk ibadah. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati. Sekian.
Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Sri Wiratmi Satono, Ketua DPD PWKI Jabar. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan pesan Natal dari PGIW Jawa Barat yang diwakili oleh Sekum PGIW Jabar kepada Bapak Pendeta Paulus Wiono, MTH, kami persilakan. Luar biasa, dan bapak-bapak sekalian yang juga mengikuti acara Natal PWKI pada hari ini. Perkenankan saya Pendeta Paulus Wiono, Sekretaris Umum PGIW Jawa Barat, mewakili rekan-rekan PGIW Jawa Barat menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru 2021 yang dirayakan oleh PWKI pada hari ini. Saudara-saudara, terima kasih atas undangan dan kesempatan untuk bisa ikut ambil bagian dalam acara Natal PWKI pada saat ini. Sinergi berbagai organisasi, wadah atau lembaga ekumenis merupakan hal yang sangat penting untuk terus kita pelihara bahkan dikembangkan. Karena dengan bersama-sama kita bersama-sama dapat mewujudkan apa yang bermanfaat bagi kehidupan di tengah masyarakat kita. Juga secara internal kita bisa saling melengkapi dan menjangkau masyarakat, saudara-saudara kita secara lebih luas. Kita semua menyadari, saudara-saudara, bahwa dunia di sekitar kita, bahkan kehidupan kita semua, selalu berada dalam perubahan dan perkembangan. Di dalamnya bermacam-macam tantangan dan pergumulan yang baru selalu muncul. Kerja pelayanan kita bersama harus mampu merespon kondisi yang berubah, dan secara kreatif kita berusaha untuk mewujudkan pelayanan yang bernilai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita, saudara-saudara umat Kristen, dengan berbagai kategori warga di dalamnya, sadar bahwa sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia ini, kita harus menunjukkan peran yang berkualitas, dan kehadiran kita di tengah masyarakat tentu harus menjadi sarana bagi kemuliaan Allah. Itu kontribusi kita, bukan hanya sebagai warga negara yang baik, tetapi juga menjadi pertanggungjawaban teologis kita atas berbagai anugerah yang Tuhan sudah karuniakan pada kita. Subtema Natal PWKI saat ini, PWKI terus berkarya karena Tuhan menyertai, adalah sebuah pernyataan bahwa para perempuan Kristen tidak akan diam. Para perempuan Kristen adalah perempuan yang disertai oleh Tuhan. Karena itu selalu didorong dan dimampukan berkarya. Keyakinan akan berbagai bentuk penyertaan Tuhan bukan sekedar keyakinan tanpa bukti yang nyata. Bahkan di tengah keseharian hidup kita yang saat ini sedang menghadapi kesulitan karena pandemi, penyertaan Tuhan memampukan kita melihat berbagai penyertaan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan dengan semua peluang yang ada. Dan itu semua sudah dilakukan oleh PWKI yang bergerak membantu saudara-saudara kita yang terdampak dalam situasi pandemi ini. Berbagai pembatasan karena situasi yang ada juga direspon secara kreatif dengan memanfaatkan media yang kita lakukan juga seperti saat ini. Bahkan secara bersama-sama di bulan Oktober PWKI juga menyelenggarakan virtual vocal group
se-Indonesia, sesuatu yang luar biasa. Dan DPD PWKI Jawa Barat ikut ambil bagian di dalamnya. Dan tentu banyak hal lain yang sudah dilakukan. Membawa kabar keselamatan, saudara-saudara, adalah mewujudkan keselamatan yang utuh dalam hidup ini. Dan itu menjadi proses yang terus-menerus harus dinyatakan secara kreatif. Citra PWKI sebagai organisasi wanita Kristen yang berperan dalam kehidupan ekumenis dan masyarakat saat ini semakin terbuka kesempatannya. Ingat pesan Mama, itu yang semakin populer saat ini. Bagaimana peran ibu-ibu untuk selalu mengingatkan orang-orang di sekitarnya untuk dengan tertib menjaga kesehatannya, baik pribadi maupun menjaga kesehatan bersama, agar memutus rantai penyebaran virus yang sekarang menjadi wabah di mana-mana. Tentu kita semua sadar, saudara-saudara, salah satu masalah besar saat kita menghadapi situasi seperti saat ini adalah penyebaran informasi yang luar biasa. Kita kadang tidak tahu yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Karena itu kita diajak untuk dengan bijak menyikapi berbagai media yang kita gunakan saat ini. Ada banyak hal yang bermanfaat yang bisa dilakukan. PGI punya program Economics, di mana di dalamnya emak-emak, ibu-ibu dapat berkarya, memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan. Berbagai edukasi juga bisa dilakukan melalui media daring. Banyak peran yang bisa dilakukan. Jadi saudara-saudara, kalau kita merayakan Natal ini dengan tema Immanuel, Tuhan menyertai kita, maka kita bertanggung jawab mewujudkan kehadiran Tuhan itu dalam setiap pelayanan dan gerak hidup yang kita lakukan. Selamat Natal saudara-saudara, selamat mengisi tahun baru yang Tuhan berikan kesempatannya bagi kita semua. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Wiono, MTH. The last but not least, kita akan mendengarkan pesan Natal dari Pembimas Kementerian Agama Kristen Provinsi Jawa Barat. Kepada Ibu Surya Minda Sirait SH, MPD, kami persilakan. Kristen Indonesia atau PWKI Jawa Barat, Ibu Sri Wiratmi Sartana, yang saya hormati Ketua Panitia Natal PWKI Jawa Barat tahun 2020, Ibu Listiani Untari, Ibu Bapak, hadirin sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas kasih dan karunia-Nya kita dapat mengikuti perayaan Natal PWKI Provinsi Jawa Barat tahun 2020 secara daring. Walaupun kita merayakan Natal tahun 2020 ini secara daring, karena situasi pandemi COVID-19 masih berlangsung. Tetapi kita tetap bersyukur dan bersukacita karena kita dapat merayakannya dalam keadaan sehat walafiat. Dan di kesempatan yang baik ini juga, saya sebagai pembimbing masyarakat Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, beserta seluruh staf mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat memasuki tahun 2021. Kiranya hikmat Natal membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua, dan tahun baru 2021 memberi semangat baru dan harapan baru untuk membangun hari esok yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kita bisa melewati tahun 2020 dengan suka dan dukanya. Terlebih tahun 2020 kita berduka karena wabah COVID-19 sedang melanda dunia termasuk di Indonesia ini. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Tetapi kita bersyukur bisa memasuki tahun 2021 ini dengan segala rencana dan pengharapan
yang kita yakini tahun 2021 adalah tahun pemulihan dari kedukaan kita yang kita alami. Kita berdoa pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga tahun 2021 ini penuh berkat dan sukacita. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin sampaikan kepada keluarga besar PWKI Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, saya mengajak untuk kita semua terus berkarya. Walaupun situasi pandemi membatasi kita untuk beraktivitas, tetapi semangat melayani harus tetap ada pada keluarga besar PWKI Provinsi Jawa Barat. Pedulilah kepada sesama yang kekurangan. Terlebih dalam kondisi pandemi, banyak orang yang terdampak sehingga mengalami kesulitan hidup yang saya percaya PWKI sudah melakukannya dengan memberikan bantuan sosial kepada mereka atau masyarakat yang kekurangan. Saya mengajak untuk kita terus berdoa agar Jawa Barat tetap dalam kondisi kondusif, rukun, aman, dan sejahtera. Memasuki tahun 2021 ini kita percaya Tuhan akan tetap menyertai kita dalam pekerjaan dan pelayanan kita, serta memberi kita kesehatan, kesuksesan, dan kita semua berkomitmen yang baru untuk kita bekerja dan melayani lebih baik lagi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Natal kepada kita semua dan selamat memasuki tahun baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Pembimas Kristen, Ibu Suryaminda Sirait. Kita akan masuki ibadah Natal kita, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan sebuah tarian. Kita akan menyaksikan sebuah tarian dari tim PWKI dan kawan-kawan. Inilah tarian dari teman-teman PWKI dan kawan-kawan.
Demikian persembahan tarian dari PWKI dan kawan-kawan. Selanjutnya, jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Natal. Ibadah Natal segera kita mulai. Natal merupakan peristiwa iman akan lahirnya Yesus Sang Juru Selamat dunia. Dialah Immanuel yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh para nabi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang kekal, Raja Damai. Marilah umat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian. Selamat, selamat datang. Yesus Tuhanku, dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kita sama-sama mengucapkan PWKI Jawa Barat mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah perayaan Natal Persatuan Wanita Kristen Indonesia Provinsi Jawa Barat berlangsung dalam pertolongan kasih karunia Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa
Dinas Tambunan Boru Sitompul. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan berita sejahtera bagi dunia, telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. It came upon the midnight clear, that glorious song of old, from angels standing near the earth to touch their hearts of gold. Peace on the earth, goodwill to man, from heaven's all gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing, to hear the angels sing. Kita akan mendengarkan virtual vokal grup PWKI.
kita akan masuk dalam prosesi Malam Kudus. Gelap tidak selamanya kelam. Terang Yesus datang untuk menerangi jiwa-jiwa yang diliputi kegelapan, kebimbangan, kekecewaan, dan kepedihan. Terang dari Kristus itulah yang abadi. Sambil lilin dinyalakan, kita menyanyikan lagu Malam Kudus yang akan diwakilkan pertama oleh Pendeta Dr. Marji Ririhena Dewana, yang kedua Ketua DPD PWKI Jawa Barat Ibu Sri Wiratmi Sartana, yang ketiga Ketua Panitia Natal PWKI Ibu Listiana Untari. Jemaat Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan para perempuan Kristen Indonesia, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, wilayah Jawa Barat, yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan Sabda Tuhan. Bagian Alkitab yang akan dibaca diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita persiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kalau kita sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita mohon bimbingan Roh Allah yang kudus sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari berdoa.
Setiap kami yang berhimpun dalam perayaan Natal PWKI Jawa Barat hari ini, bersama-sama baik dalam ruang gereja maupun dari gereja kecil di rumah tangga kami masing-masing, kami sedang duduk diam di sekitar firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Bersabdalah Tuhan atas setiap kami, supaya firman yang kami baca adalah firman yang kami mengerti. Dan pengertian itulah yang kami kerjakan di tengah hidup beriman kami sebagai wanita-wanita Kristen Indonesia di wilayah Jawa Barat. Bertuturlah bagi kami ya Tuhan, karena semua anak Tuhan yang ada di sini, kami sedia mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-14 menyatakan demikian kepada kita. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita renungkan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merayakan Natal, maka kisah Natal adalah sebuah kisah yang banyak sekali tokohnya. Kita ingat tokoh-tokoh dalam kisah Natal, kita bisa menyebut satu persatu dari rumah kita, dari gereja kita, yang kecil di rumah maupun kita-kita yang berada dalam gereja besar saat ini, beberapa kita yang hadir. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, ada Yesus, Tuhan yang lahir, ada Maria, ada siapa lagi? Ada Yusuf, ada malaikat, ada orang Majus, ada gembala. Ya, ada tokoh gembala yang hari ini kita baca. Ada banyak tokoh dalam Alkitab, tetapi hari ini Persatuan Wanita Kristen Indonesia memilih tema ini, teks ini, untuk menjadi dasar perenungan firman di perayaan Natal kita saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika bicara gembala, maka figur gembala di Indonesia itu nggak sama dengan figur gembala di tempat-tempat yang lain. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mungkin kita masih ingat ya judul lagu Anak Gembala. Bisa ibu-ibu minta tolong dinyanyikan ya lagu Aku Anak Gembala itu. Yang tahu bisa nyanyi sama-sama ya. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira, karena aku sedang bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. La 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 la, la 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 la. Ya, boleh slide-nya. Lagunya nggak asing buat kita. Aku adalah anak gembala. Tadi dinyanyikan bagus sekali oleh ibu-ibu PWKI ya. Ibu-ibu yang diberkati Kristus, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, kalau kita perhatikan, boleh slide-nya. Di Indonesia
gembala itu berada di padang yang rumputnya hijau. Tapi di Timur Tengah, Bapak Ibu, ini yang kita mau bedakan, gembala itu berada di padang-padang di mana tanahnya tandus dan panas. Yang kedua, Ibu Bapak, saudara-saudara, gembala-gembala di Indonesia sama seperti cerita atau nyanyian tadi, ceria, ramah, bersahabat, gembira. Karena itu kalau kita berkendaraan keluar kota kan kemudian kita melihat gembala-gembala sedang menggembalakan kambing, domba atau apapun gembalaannya, ayam, ternak, itik ya. Kita menemukan mereka cenderung bersahabat, ramah, satu terhadap yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, tapi di Timur Tengah itu gembala cenderung kasar. Gembala cenderung pemarah. Gembala cenderung suka berkelahi. Kenapa? Karena susah sekali dapat air Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu untuk mendapatkan air, untuk mendapatkan padang rumput, mereka kadang-kadang harus berantem. Mereka harus berkelahi satu terhadap yang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Kristus, karena itu tidak jarang sifat mereka itu cenderung keras. Ini yang saya katakan berbeda dengan kondisi gembala-gembala di negeri kita. Yang lain lagi Bapak Ibu saudara-saudara, gembala-gembala di Indonesia itu profesi yang umum, profesi yang baik. Tetapi di Timur Tengah, para gembala itu dipandang profesinya hina. Ibu bapak, saudara-saudara, dan cenderung miskin. Karena itu mereka karakternya, profilnya, profil yang tidak terlalu bersahabat dengan orang lain. Cenderung suka marah dan merasa bahwa apa yang mereka lakukan dan mereka buat itulah yang terbaik sekalipun mereka sedang mengambil lahan orang lain, rumput orang lain untuk bisa makan ternak-ternak mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu juga ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, para gembala di Timur Tengah itu tidak terlibat dalam seremoni agama orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka kotor. Pakaian mereka kotor, bahkan cenderung bau, dan karena itu mereka dipinggirkan. Mereka disisihkan dari tradisi agama, ritual orang-orang Yahudi di masyarakat Timur Tengah. Mereka juga dikucilkan karena dipandang sering melanggar aturan masyarakat, sehingga tidak dapat menjadi saksi di depan pengadilan. Bayangkan Bapak Ibu, status sosial mereka pun diragukan. Mereka tidak pernah perkataannya itu dipandang sebagai perkataan yang benar, karena dipandang sering berbohong. Karena itu mereka tidak boleh menjadi saksi. Ketika ada pengadilan di tengah masyarakat yang membutuhkan saksi, maka para gembala kesaksiannya tidak boleh dipandang atau dilihat atau didengar. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, ini menarik untuk kita lihat karena teks hari ini yang dipilih oleh Persatuan Wanita Kristen Indonesia adalah kisah tentang para gembala ini. Tetapi di tengah kondisi mereka yang sedemikian, Ibu Bapak, Saudara, kepada gembala-gembala itu, kepada mereka yang dipandang rendah itu, kepada mereka yang dipandang miskin, kepada mereka yang dipandang kotor, dipandang berdosa, dipandang tidak layak, dipandang dipinggirkan di tengah-tengah hidup bersama. Tapi justru kepada mereka itulah juru selamat, berita kelahirannya disampaikan. Dan menurut saya itu stressing point dari teks ini. Kepada mereka yang justru dianggap gak punya apa-apa. Tidak punya nilai, bahkan status sosial mereka diragukan. Untuk menjadi saksi saja mereka tidak boleh melakukan itu. Kalau mereka lewat, semua orang langsung pegang hidung. Babau. Pasti begitu kan? Kalau pakai bahasa sekarang, pasti akan bilang, babau kang. Maksudnya ada bau ya. Pasti seperti itu yang terjadi. Dan itu yang terjadi pada profil gembala masyarakat di Timur Tengah yang tadi saya katakan kalau kita nyanyi lagu tadi beda sekali. Tapi Ibu Bapak, Saudara-saudara, sekali lagi kepada mereka lah justru berita keselamatan itu disampaikan. Bahwa juru selamat itu lahir.
Nah saudara-saudara, ibu bapak, next slide. Gembala-gembala di padang Efrata itu, bapak ibu saudara-saudara, mereka terpana. Mereka takut, mereka heran, mereka bingung dan gentar. Ketika suasana yang pada awalnya gelap, suasana yang pada awalnya itu betul-betul dalam situasi malam, dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tiba-tiba muncul malaikat bicara, pastilah mereka kaget, mereka juga takut, mereka keheranan, tapi mereka juga bingung nih mau ngapain ini. Mereka juga gentar, karena itu kita lihat kalimat pertama di ayat 7, ayat 10 yang disampaikan itu adalah jangan takut. Pasti ada kekhawatiran dan ketakutan yang muncul ketika di tengah kegelapan tiba-tiba ada suara yang bicara, ada terang yang terpancar di tengah-tengah kehidupan mereka yang sedang menanti hewan-hewan gembalaannya. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, jangan takut. Dikatakan di sana pada ayatnya yang ke-10. Dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ibu bapak saudara-saudara, ini sebuah kalimat pendahuluan. Kabar yang baik, kesukaan, kabar baik, euangelion dalam bahasa Yunani. Kabar baik, kegembiraan, sukacita ketika mereka sedih, ketika mereka khawatir, ketika mereka merasa tersisihkan, ketika mereka merasa nggak dipandang sama orang lain. Justru malaikat itu datang dan mengatakan bahwa jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Euangelion itu. Kabar sukacita itu. Bukan hanya bagi mereka tapi pada semua, pada yang lain. Pada orang-orang yang tidak sama dengan mereka. Berarti melampaui batas-batas yang selama ini mereka rasakan di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Persatuan Wanita Kristen Indonesia di Jawa Barat, berita utama yang hendak disampaikan dalam teks ini ada pada ayat-ayat berikutnya, yaitu pada ayatnya yang ke-12 dan ke-11 sampai dengan yang ke-12 dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Itu berita utamanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah soter, penyelamat, pelepas, pembebas, penolong. Ketika mereka merasa terhimpit, mereka merasa nggak berdaya, mereka nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Ketika orang lain justru meminggirkan mereka, justru malaikat bilang, hari ini telah lahir bagimu soter itu. Siapa soter itu? Dia adalah Kristus Tuhan yang lahir. Siapa soter itu? Soter itu adalah penyelamat, pelepas, penolong, pembebas dari segala penderitaan yang mereka hadapi di tengah-tengah keterhimpitan hidup, di tengah-tengah kegelisahan, kemiskinan, kesusahan hidup yang sedang mereka rasakan. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, penyelamat itu adalah Kristus, Kristos yang artinya yang diurapi, Tuhan, Mesias, penyelamat. Ibu bapak yang diberkati Kristus, kabar yang besar itu, juru selamat yang lahir itu dinantikan. Tentu saja terlebih oleh orang-orang yang di tengah-tengah konteks masyarakat strata sosial pada saat itu dimarginalkan, gak dipandang, gak dianggap. Pembebasan itu ditunggu-tunggu. Dan itulah berita Natal bagi dunia. Bukan hanya bagi kaum gembala, tapi bagi mereka yang diwakili oleh para gembala, tetapi juga kalau kita lihat tokoh yang lain diwakili oleh orang Majus, ya, tokoh yang sederhana, yang miskin, yang terpinggirkan, tetapi juga oleh tokoh-tokoh terpandang seperti orang-orang Majus, bahwa dia telah lahir di tengah-tengah perjalanan hidup manusia. Dan itu tentu saja membuat dunia bergembira. Next slide. Bapak Ibu yang diberkati Kristus,
Gembala-gembala di padang Efrata itu adalah mereka kemudian kalau Bapak Ibu Saudara-saudara saksikan dalam bacaan kita tadi disuguhi pertunjukan yang luar biasa. Bukan hanya satu malaikat, tapi sejumlah besar bala tentara surga muncul. Kita bisa bayangkan satu malaikat saja mereka sudah terpana, mereka bingung, mereka heran, mereka takjub. Ini bala tentara surga bernyanyi memuliakan Tuhan. Ayat 13 sampai 14 dan tentu itu membuat mereka semakin takjub dan terpesona. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca lebih lanjut lagi ayat-ayat berikutnya itu semakin menarik. Karena apa? Karena mereka ternyata tidak berlama-lama takjub. Mereka tidak berlama-lama melihat peristiwa yang spektakuler itu dengan terpana. Tetapi mereka berkata satu kepada yang lain, marilah kita pergi. Marilah kita pergi. Mereka bertindak, take action. Mereka tidak diam. Mereka tidak hanya menonton. Mereka tidak hanya menyaksikan dari kejauhan ketakjuban dan peristiwa yang spektakuler itu. Take action immediately. Ibu bapak saudara-saudara bersegera. Tidak menunda-nunda. Tidak menunggu. Mereka tidak menunggu saatnya tepat. Nanti ya besok pagi Jo. Nantilah kalau sudah sehat. Nanti kalau ini asam urat, encok udah sembuh baru pergi. Enggak. Segera take action. Bahkan ibu bapak, saudara-saudara, mereka tidak menunda apa yang seharusnya mereka buat. Ketika malaikat-malaikat itu berbicara kepada mereka. Nah Bapak Ibu yang diberkati Kristus, kalau kita membaca teks Alkitab hari ini, menurut saya menarik bagi saya, tapi juga bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk kemudian merefleksikan pertanyaan mendasar yang harus saya dan Ibu Bapak Saudara jawab ketika kita merayakan Natal adalah pertanyaan substantif, apa makna Natal bagi kita di tahun 2020? Apa makna perayaan Natal yang mungkin sudah puluhan kali kita rayakan? Perayaan Natal kampung, perayaan Natal saudara, perayaan Natal di jemaat, perayaan Natal di sektor, perayaan Natal macam-macam. Kita sudah merayakannya berulang-ulang dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini. Tapi pertanyaan reflektif bagi saya dan ibu bapak saudara adalah, apa makna peristiwa Natal bagi kita? Yang pertama, dari teks ini kita sedang belajar bahwa Natal adalah peristiwa lawatan Allah untuk menyampaikan kabar baik. Natal adalah interupsi Allah di tengah-tengah kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kegelapan hidup. Di tengah-tengah berbagai pergumulan kehidupan, interupsi Allah untuk menyatakan kabar baik bagi mereka yang terpinggirkan. Bagi mereka yang tersisihkan, bagi mereka yang tidak dipandang, bagi mereka yang diabaikan, bagi mereka yang tidak punya apa-apa, bagi mereka yang tidak punya beras di tempat-tempat beras mereka. Bagi mereka yang tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup ini. Bagi mereka yang tidak tahu bagaimana harus menopang anak-anak untuk bisa berangkat. Untuk bisa kerja, untuk bisa sekolah. Untuk bisa melanjutkan perjalanan kehidupan. Bapak Ibu yang diberkati Kristus. Bagi mereka yang kotor, berdosa, miskin secara rohani maupun jasmani. Takut. Mereka yang cemas karena berbagai realitas hidup yang tidak menentu. Terlebih kita semua tahu di tahun 2020 kita berhadapan. Awal tahun saja kita sudah berhadapan dengan banjir di banyak tempat di Indonesia. Termasuk di Jawa Barat. Saya yakin ada banyak wanita Kristen juga yang berhadapan dengan situasi banjir. Anggota PWKI yang rumah-rumahnya yang mengumpulkan harta sedikit demi sedikit ya untuk bisa hidup, menabung sedikit demi sedikit, habis ludes ketika banjir datang. Ada banyak orang yang mungkin ketika berhadapan dengan memasuki tahun 2020 awalnya sehat, tiba-tiba banyak sakit. Itu realitas kita. Belum lagi pandemi COVID-19 yang kemudian dihadapi dan dialami oleh banyak orang. Ibu bapak, saudara-saudara, itu realitas kita. Ada banyak keluarga kita yang mungkin tiba-tiba ter-PHK. Nggak bisa kerja lagi, kantornya tiba-tiba tutup. Di
Tiba-tiba harus dibayar gaji dengan separuh atau bahkan tidak bisa dibayar sama sekali, dipulangkan, dirumahkan. Belum lagi ibu-ibu yang repot, luar biasa, selain jadi mama juga jadi guru dari rumah. Itu realitas yang kita hadapi hari-hari ini. Di tengah-tengah kondisi yang demikian, Natal adalah interupsi Allah, lawatan Allah bagi setiap orang. Untuk mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan hebat. Amin. Bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan yang kuat dalam hidup ini. Karena itu kenapa kita tidak takut? Kenapa sapaan malaikat pertama-tama dengan kalimat, jangan takut. Karena ketakutan sering melanda kehidupan banyak orang. Ketakutan menggerogoti banyak orang dalam hidup ini. Kecemasan menggerogoti banyak orang. Dan kita melihat masa depan dengan mindset ketakutan dan kekhawatiran kita. Lain, memang betul banyak persoalan, memang betul ada tantangan, memang betul ada pergumulan. Tapi berita Natal, kabar baik, pertama-tama pengantarnya mengatakan, jangan takut. Perubahan-perubahan dari kegelapan di tengah-tengah padang gurun, padang rumput itu tiba-tiba menjadi bercahaya karena kedatangan malaikat. Perubahan yang drastis. Perubahan drastis juga seringkali terjadi dalam hidup kita. Tapi malaikat mengatakan jangan takut, sama seperti sapaannya. Untuk para gembala sapaan, malaikat itu juga menyapa saya. Menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang punya question mark dalam perjalanan hidup kita. Pertanyaan besar, tanda tanya besar dalam hidup kita dan bertanya, bisa enggak ya? Gimana ya besok? Gimana 2021? Bapak Ibu, kalau Tuhan seberangkan kita dari tahun 2020 ke 2021, maka Tuhan yang sama pegang tangan kita untuk berjalan maju di 2021. Amin. Dan itu yang kita dijanjikan Tuhan hari ini lewat berita Natal. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana respons kita yang mendengar pesan yang spektakuler ini? Spektakuler itu bisa kegembiraan, pesan kabar baik, Evangelion tadi, tapi spektakuler itu juga bisa peristiwa-peristiwa yang dalam hidup ini mengagetkan kita, yang membuat kita berduka. Ibu bapak, saudara-saudara, teks ini mengajari kita take action immediately. Ambil langkah, lakukan sesuatu, bergegas. Jangan pernah jadi penonton. Jangan pernah hanya melihat. Dan saya bersyukur tadi sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Ketua Panitia, juga Ketua PWKI, dorongan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, wilayah Jawa Barat, juga dari Ibu Minda, mengingatkan kita bahwa memang betul perempuan-perempuan dalam sejarah dunia menceritakan bagaimana perempuan-perempuan adalah agensi perubahan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, sejarah dunia, sejarah bangsa kita, sejarah kekristenan kita menggambarkan betapa tokoh-tokoh perempuanlah yang berdiri di depan untuk mengambil bagian dalam melakukan karya-karya kebaikan bagi orang lain. Dan PWKI telah ada di situ. PWKI mengambil langkah itu di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Ada banyak orang yang gak bisa punya makan. Di tengah-tengah kondisi yang berat, PWKI membagikan bahan makanan untuk mereka yang terpinggirkan, untuk mereka yang diabaikan, untuk mereka yang mungkin ketika orang sedang merayakan Natal gak dipikirkan, atau udahlah, mungkin orang itu bisalah nanti cari makan sendiri. PWKI mengambil langkah itu, take action, dan bergegas mengerjakan itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, aksi-aksi seperti apa yang kita lakukan sebagai PWKI Jawa Barat selama ini menandakan bahwa Tuhan ada bersama dengan PWKI Jawa Barat. Kadang kita, para perempuan mungkin juga sama pengalamannya di organisasi, di keluarga, dalam hidup pribadi. Kadang kita mulai dari saldo nol. Kadang kita mulai dari nggak ada apa-apanya. Kadang kita mulai hanya dengan iman. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Immanuel itu menyertai kita. Betul, ada selalu mujizat di tengah-tengah perjalanan organisasi. Ada selalu cara Tuhan membukakan pintu-pintu berkat, jendela-jendela berkat.
Juga begitu dalam hidup keluarga-keluarga kita. Ketika para perempuan pakai lututnya berdoa dalam rumah-rumahnya, kita melihat ada banyak mujizat Tuhan buat dalam keluarga-keluarga kita. Bagi anak-anak kita, bagi cucu kita, bagi suami kita, bagi keluarga besar kita. Karena itu hari ini saya dan saudara-saudara sedang diingatkan. Mari Ibu Bapa, jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus. Tuhan sudah melawat para gembala dan Tuhan sudah melawat kita. Tuhan sudah menginterupsi hidup kita di tengah-tengah kesulitan yang ada. Terus berjalan bersama Dia tanpa gentar. Karena Dia yang pegangi tangan kita melangkah melewati tahun 2020, Dia yang sama ada di tahun ini. Dan jangan pernah takut ketika Tuhan yang pegang, sekalipun ada soal, ada masalah, ada tantangan, Dia kasih kuat untuk kita bisa hadapi itu. Bukan dengan kuat diri, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan pujian Hai Siarkan di Gunung yang akan dinyanyikan oleh Virtual Vokal Group Seloso Amiti Choir.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengangkat syukur dan terima kasih kami kepadamu, Allah yang luar biasa, Tuhan yang telah melawat kami, menginterupsi hidup kami. Di tengah-tengah pergumulan, tantangan, persoalan, di tengah-tengah berbagai perasaan, bahkan masalah-masalah kehidupan yang sedang dihadapi. Terima kasih Tuhan, untuk lawatan-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami untuk terus berjalan, bersandar pada Tuhan Sang Immanuel. Terima kasih Tuhan, untuk kami terus berkarya, bahkan bergegas berkarya, untuk melanjutkan karya-karya baik yang Tuhan sudah buat bagi kami, tapi juga kami kerjakan bagi orang lain dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu, tanamkan firman-Mu, berita Natal hari ini bagi kami semua. Supaya kami tidak hanya bisa bicara, kami tidak hanya bisa mengatakan, kami tidak hanya bisa mendengarkan, tapi kami semua menjadi pelaku dalam hidup beriman kami. Kami bersyukur untuk Natal PWKI Jawa Barat yang sedang berlangsung secara live streaming. Terima kasih Tuhan untuk semua orang yang Tuhan sudah pakai untuk mempersiapkan acara ini. Panitia yang sudah berjerih lelah menyiapkan ibadah Natal, tapi juga menyiapkan kegiatan-kegiatan pranatal, bakti sosial di hari Jumat yang lalu. Terima kasih Tuhan. Ada banyak orang yang boleh dilawat Tuhan lewat PWKI. Tuhan berkati orang-orang jalanan, mereka yang terabaikan dari perhatian banyak orang. Terima kasih untuk tangan berkat-Mu yang memakai Persatuan Wanita Kristen Indonesia di Jawa Barat ini. Juga bagi rumah pemulihan. Kami berdoa untuk rumah singgah, rumah kasih. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang telah dibuat oleh PWKI, segala sesuatu yang dikerjakan oleh panitia Natal, semuanya Tuhan menjadi alat kebaikan Tuhan, menceritakan kasih setia Tuhan bagi mereka-mereka yang sedang mengalami kesulitan dan pergumulan yang besar. Tuhan, di tahun 2021 ini kami serahkan program kerja PWKI dan semua perempuan Persatuan Wanita Kristen Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat, untuk melanjutkan karya-karya baik yang Tuhan percayakan dengan kreatif, inovatif, di tengah-tengah panggilan yang Tuhan sedang percayakan di pundak mereka. Tuhan yang menolong sehingga seluruh wanita Kristen ini mampu melakukannya bukan karena kuat diri, tapi karena kekuatan Tuhan. Bukan karena hebat diri, tapi karena Tuhan yang luar biasa itu memakai setiap orang yang terbatas, yang kurang, yang lemah, tapi juga yang berpunya untuk dipakai dalam tangan Tuhan menjadi alat yang berkuasa bagi setiap orang. Kami datang tertunduk dan bersyukur Tuhan karena Gereja Kristen Jawa Merdeka yang sudah memberikan tempat untuk perayaan Natal ini berlangsung. Tuhan berkati persekutuan ini, berkati majelis jemaat, berkati seluruh warga jemaat, berkati semua orang yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini. Biarlah Tuhan dalam lawatan Tuhan, cinta Tuhan menyapa mereka. Kami juga berdoa bagi DPD, PWKI, DPC yang terlibat baik dalam kepanitiaan dan organisasi. Tuhan juga lindungi dan jagai. Semangat yang sama untuk bergerak dan mengerjakan hal-hal baik untuk Tuhan dan untuk sesama. Sungguh Tuhan, Engkau letakkan dalam hati kami semua para wanita-wanita Kristen ini. Kami datang menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berhadapan dengan bencana-bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, bencana kemanusiaan. Kami berdoa bagi mereka semua Tuhan, dan Tuhan Engkau selamatkan mereka. Kalau ada banjir, tanah longsor, Tuhan Engkau tolong mereka. Tuhan pakai banyak orang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengasihi mereka-mereka yang sedang berhadapan dengan pergumulan ini dan memakai kami semua untuk melakukan hal-hal yang bisa kami lakukan. Kami berdoa secara khusus Tuhan
Untuk saudara-saudara kami yang menghadapi pandemi COVID-19, mereka yang saat ini diisolasi di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan kami bermohon kepadamu, jagai mereka Tuhan, lindungi mereka Bapa, sembuhkan mereka ya Tuhan. Semua upaya medis yang dilakukan, biarlah itu perpanjangan tangan Tuhan menyatakan yang baik atas mereka. Secara khusus kami juga berdoa dan mengingat peristiwa duka pesawat Sriwijaya 182 Jakarta Pontianak. Dalam tangan-Mu kami bermohon Tuhan, Engkau sendiri Bapa yang menghiburkan, menguatkan, bahkan Tuhan memeluk keluarga besar yang sedang berduka, yang sedang bersedih. Tapi juga Tuhan, pihak-pihak yang sedang berjuang dan berupaya, kemungkinan-kemungkinan baik yang mungkin akan ada di depan kami. Tuhan, kami meletakkan seluruh upaya pemerintah, PT Sriwijaya dan apapun yang sedang mengerjakan hal-hal baik itu. Biarlah di dalamnya Tuhan, semuanya Tuhan nyatakan kebaikan-Mu bagi semua orang. Bapa negara dan bangsa kami Indonesia, pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden, dan semua orang yang bekerja untuk negara ini, bagi kebaikan bangsa dan negara Indonesia, kami juga pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan anasir jahat, intrik-intrik, yang mencoba untuk merongrong kehidupan persatuan dan kesatuan bangsa, jauhkan itu dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Lindungi Tuhan Indonesia, supaya kehidupan yang adil, makmur, sejahtera, menjadi bagian nyata kehidupan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Tuhan, kami meletakkan seluruh harap kami ini ke dalam tangan Tuhan. Banyak harapan yang kami minta, tapi Tuhan, ada banyak hal yang tidak bisa dikatakan dari mimbar besar ini. Tapi mimbar hati kami masing-masing sedang menceritakannya kepada Tuhan. Sahutilah doa-doa pribadi, doa-doa keluarga yang diam-diam di perayaan Natal PWKI Jawa Barat ini. Kami naikkan di hadapan Tuhan dari mimbar hati kami. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami menaikkan seluruh pengharapan ini dalam satu nama Tuhan Yesus, Allah yang telah menjadi manusia juru selamat kami. Kami berdoa dan mengangkat syukur kami kepada Bapa di surga yang telah mengajarkan doa yang sempurna kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk pada persembahan syukur, Glorious HKBP Bandung Reformata akan memuliakan Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kepada jemaat yang berada di rumah, dapat mengirimkan atau mentransfer persembahannya kepada Bendahara Panitia PWKI pada Bank BCA dengan nomor 7772268 atas nama Hotma Duma Hutapea. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersama bersyukur
Mari jemaat kita berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah sumber rahmat, Engkau telah mengaruniakan putramu yang tunggal. Melalui dia, kami belajar untuk memberi diri dengan rela dan rendah hati. Saat ini, kami datang memberi ungkapan syukur melalui persembahan ini. Terimalah ya Tuhan, dan mampukan kami mempersembahkan hati dan karya kami, seperti para majus yang membawa persembahan yang terbaik kepadamu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan dengarkan virtual choir dari seksi perempuan Huria HKBP. Di kantor
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua diundang untuk berdiri. Kita seperti sedang nonton konser hari ini ya, semua solois dan juga choir luar biasa memuliakan Tuhan. Karena itu kita akan segera mengakhiri ibadah perayaan Natal kita saat ini. Pergilah dalam damai sejahtera dari Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Jadikan diri kita, hidup kita sebagai Tetrum Gloria Dei, panggung kemuliaan Allah. Di ruang manapun kita sedang dihadirkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati, pikiran, dan perasaanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Tuhan memeliharamu dan setiap anggota keluargamu yang jauh dan dekat, agar rasa syukur serta bahagia meliputi keseharianmu. Tuhan memberkati tangan, kaki, dan pikiranmu, sehingga engkau bekerja dengan tulus, menjadi bentara Kristus yang setia. Tuhan menjauhkanmu dari orang-orang jahat dan fasik dan mendekatkanmu kepada orang-orang baik dan benar. Tuhan menyembuhkan hatimu yang terluka dan berbeban berat supaya engkau mengalami kemenangan dan pembebasan. Tuhan menopang ketika engkau berjuang untuk menjadi berkat di tengah ancaman agar engkau berdiri tegak dan berani menyatakan kebenaran dan kebaikan. Dia menyertaimu, Dia Sang Immanuel, Yesus yang lahir, menyertaimu, menyertai seisi keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Ibadah perayaan Natal sudah selesai. Marilah kita selanjutnya mengikuti acara yang lumayan penting juga, yaitu acara ramah tamah. Kami mulai dengan kembali menampilkan tim tari PWKI dan kawan-kawan. Sekali lagi.
tim tari PWKI dan kawan-kawan. tim tari PWKI dan kawan-kawan. Selanjutnya, seperti saya katakan tadi bahwa acara ini diikuti oleh DPC-DPC di kediamannya masing-masing. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa ucapan Natal dari DPC-DPC yang ada di Jawa Barat. Kami persilakan.
kami pengurus DPC PWKI Cimahi mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami DPC PWKI Cirebon mengucapkan Selamat Natal dan selamat menjalani tahun 2021. Bersama Tuhan kita bisa. Love you. Baiklah, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat dimanapun berada, di kediaman masing-masing, kami segenap panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu berikan, atas keikutsertaannya dalam sukacita kami dalam perayaan Natal dan ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu pada Natal berikutnya. Shalom.